Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dehamana Putri, kelas 11 IPS 1. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan singkat tentang video yang saya sudah tonton yang berjudul Keruntuhan Dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah adalah era yang paling singkat dalam penyebaran agama Islam. Dinasti Bani Umayyah memiliki yang namanya sistem monarki atau sistem turun-temurun. Sistem turun-temurun tersebut diturunkan kepada anak, kerabat, atau saudara. Sistem inilah yang menyebabkan keruntuhan dari dinasti Bani Umayyah. Penyebaran yang sudah ia lalui tercatat di beberapa daerah. Yang pertama, Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara, hingga Andalusia Spanyol. Di zaman ini, ilmu dan teknologi berkembang pesat, mulai dari pembangunan dalam sistem besar juga dilakukan hampir di segala bidang. Bahkan di masa Umar bin Khattab, seorang Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dan kekhalifahan Bani Umayyah disebut-sebut mampu mendekati kondisi yang sama ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tapi kecemerlangan tersebut berlangsung tidak lama, hanya 2 tahun. Penyebabnya yaitu Abdul Aziz meninggal dunia, lalu digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Dari sinilah benih-benih runtuhnya Bani Umayyah terlihat. Yazid bin Abdul Malik mulai berkuasa pada tahun 1001 Hijriah atau juga bisa disebut dengan 720 Masehi. Beberapa hari setelah kematian Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Yazid bin Abdul Malik ini menandai kembalinya kekhalifahan Bani Umayyah ke keturunan Abdul Malik bin Marwan. Di awal pemerintahannya, berbagai gelombang pemberontakan mulai terjadi di wilayah Bani Umayyah dari Andalusia sampai Afrika Utara. Gaya kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik yang keras juga membuat semakin semburnya gerakan terhadap Bani Umayyah. Selain dilanda konflik eksternal, Bani Umayyah juga dihadapi pada konflik internal yang tidak kalah pelik. Keputusan Yazid bin Abdul Malik menunjukkan 2 penerus kekuasaan, membuat gelisah kalangan dalam istana. Yazid bin Abdul Malik sebenarnya ingin menjadikan anaknya Al-Walid sebagai putra mahkota, tetapi umur anaknya tidak mencukupi untuk membebani kepemimpinan khalifah. Anak tersebut masih berusia 11 tahun. Maka jika anaknya tidak bisa, dia memberikan penguasaan selanjutnya kepada sepupunya yang bernama Hisam bin Abdul Malik sebagai putra mahkota. Usai dari itu, Yazid bin Abdul Malik meninggal dan ia hanya memimpin selama 4 tahun karena penyakit yang dideritanya yang menyebabkan kematian. Selanjutnya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Hisam bin Abdul Malik
Dan di bawah kepemimpinannya, Bani Umayyah kembali menunjukkan jati dirinya sebagai negara Islam yang kuat. Pemberontakan yang sempat terjadi di Afrika Utara berhasil dipadamkan. Kekuasaan Bani Umayyah juga berhasil ditegakkan kembali di Andalusia. Hisam bin Abdul Malik juga mengembalikan syariah seperti pada era Umar bin Abdul Aziz. Panjangnya masa pemerintahan Hisam menjadi bukti akan kemampuannya dalam memimpin. Tapi lamanya periode kepemimpinan Hisam inilah yang menimbulkan masalah baru di dinasti Bani Umayyah. Al-Walid putra Yazid bin Abdul Malik sudah tumbuh dewasa dalam waktu 18 tahun. Hisam membuat Al-Walid bin Yazid merasa cemburu dan mendapatkan haknya sebagai pewaris tahta Bani Umayyah. Sistem Bani Umayyah dengan menjadikan garis keturunan sebagai penguasa inilah yang dicatat ahli sejarah sebagai salah satu faktor keruntuhan Bani Umayyah. Jadi, faktor utama dari keruntuhan Bani Umayyah adalah faktor sistem monarki atau sistem turun-temurun, di mana kualitas menjadi dasar pertimbangan utama dalam memilih pemimpin, di mana pemerintahan tersebut berbeda sekali di masa Khulafaur Rasyidin. Sistem monarki ini tidak memandang kualitas. Dia hanya mementingkan dirinya, mementingkan kelanjutan dari kepemimpinannya. Maka sistem ini sering terjadinya konflik seperti pemberontakan, saling dukung-mendukung, kekerasan, pertumpahan darah, yang alasannya cuma untuk memperebutkan kekuasaan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, ketidakadilan kepada masyarakat, bisa menjaga rakyatnya, dan memberikan kesejahteraan kepada umatnya di suatu negara atau dimanapun. Jadi dapat saya simpulkan penyebab utama dari runtuhnya dinasti Bani Umayyah adalah sistem pemilihan kepemimpinan yang tidak wajar untuk ditiru. Orang lain juga punya hak untuk memilih, bukan kepentingan kita masing-masing. Jika hal tersebut terus berlanjut, atau sistem monarkis terus berlanjut, hal itu akan menjadikan masalah baru yang terus berlanjut. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan dari tontonan video yang saya sudah tonton. Jika memiliki kesalahan atau tutur kata yang saya kurang berkenan, saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.